إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, masih membahas kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan, yaitu rukun salat yang terakhir, yang nomor 13 itu tartib, dan masalah-masalah berkaitan dengan meninggalkan rukun sehingga tidak memenuhi tartib. Kita lanjutkan apa yang disampaikan musonif. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala walau tayaqqana aw syakka fi akhiri sholatihi tarka sajdatin minar raq'ati al-akhirati sajadaha wa a'ada tasyahudahu aw min ghairiha aw syakka fiha ata bi raq'atin. Jika seseorang tayaqqana yakin, walau tayakona, jika seorang tayakona yakin, au syakka atau ragu-ragu fi akhiri sholatihi, di akhir sholatnya, tarka sajdatin, dia yakin atau ragu-ragu meninggalkan sujud, minar raq'atil al-akhirati, satu kali sujud di rakaat terakhir. Jadi ada rakaat terakhir, ini dia lupa sujudnya. Kemudian dia yakin tidak mengerjakan sujud atau ragu-ragu sudah atau belum, maka sajadaha wa a'ada tasyahudahu, maka dia sujud, ya, kemudian mengulangi tasyahudnya. Jadi ini di rakaat terakhirnya, karena dia di rakaat terakhir, misalnya dia tidak sujud, ya, lupa sujud, dia langsung tasyahud, ya, langsung tasyahud, ya, ketika sudah mau selesai dia ingat, oh ternyata belum sujud, ya, atau ragu-ragu, maka dia sujud. Sujud karena belum melakukan, yakin belum melakukan atau ragu-ragu. Setelah sujud dia ulangi tasyahud lagi, wa a'ada tasyahudahu, dia ulangi tasyahudnya, karena tasyahud yang dikerjakan tadi yaitu belum waktunya dikerjakan, bukan pada tempatnya karena belum sujud. Au min ghairiha, atau misalnya dia ragu-ragunya atau yakinnya itu meninggalkan sujud tapi bukan di rakaat yang terakhir, ya. Bukan rakaat terakhir. Au syakka fiha, atau dia ragu-ragu, ya, ini terakhir atau yang terakhir, ya. Maka ata bi raq'atin, maka dia tambah satu rakaat, ya. Jadi ini kemudian dari gambaran pertama tadi, dia ragu-ragu atau yakin belum sujud, posisi belum sujud di rakaat terakhir, maka tinggal dia lakukan sujud, tasyahud diulangi, selesai, salam. Nah, kemudian kondisi kedua, ya, kalau dia bukan di rakaat terakhir, ya, ya, dia sujudnya itu bukan di rakaat terakhir, atau dia ragu-ragu di rakaat terakhir atau tidak, maka ata bi raq'atin, ya, jadi harus menambah satu rakaat. Misalnya tayakun atau syak, tayakona atau syak, itu tarkas sujud, tarkas sajdatan. Nah, dia orang ada yakin atau ragu-ragu meninggal sujud. Nah, nanti dilihat, ya, kalau dia, ya, minar rakaati al-akhirah,
mina rakaati al-akhirah ini min ghairi al-akhirah au syakka fiha. Ya, au syakka fiha itu maksudnya apakah di rakaat terakhir atau bukan. Ya. Ini rinciannya kan seperti itu. Nah, kalau dia sujud yang ditinggalkan ini di rakaat terakhir, dia ingat di akhir sholatnya, maka dia disebutkan di sini sajadaha. Ini nanti solusinya atau yang harus dilakukan, dia sujud wa a'ada tasyahudahu, dan dia ulang tasyahudahu. Nah, kalau di selain rakaat terakhir, ya, atau dia ragu-ragu sujud yang saya tinggalkan itu di rakaat terakhir atau rakaat yang lain, maka di sini yang harus dilakukan ata birokaatin. Ya. Dia lakukan tambah 1 rakaat karena dia ragu-ragu. Ini disebutkan fi akhiri sholat, ya. Fi akhiri sholat itu sebelum salam atau setelah salam dengan syaratnya nanti, ya. Misalnya belum lama. Jadi misalnya fi akhiri sholat ini tayakun atau syaknya ini qabla salam atau fi akhiri sholat, fi akhiri as-sholah, berarti ini qabla salam atau di sini ba'da salam dengan syarat. Ya. Nah, ini kalau ragu-ragunya di selain rakaat terakhir, ya, ragu-ragunya itu ragu-ragu yakin atau ragu-ragu meninggalkan sujud, dan sujudnya itu yang ditinggalkan bukan di rakaat terakhir, atau ragu-ragu di rakaat terakhir atau bukan, maka ata bi rakaatin. Misalnya dia kalau misalnya dia sudah tasyahud akhir, ya, misalnya dia sudah tasyahud akhir. Nah, ini kalau kemudian dia setelah tasyahud, sholawat misalnya, kemudian dia yakin, ya, ini disebutkan yakin atau ragu-ragu, tadi belum sujud, ya, belum sujud, maka dia harus sujud, ya, harus sujud, ya, kemudian setelah sujud, ya, dia kalau belum sujud, ya, dia sujud. Kalau tadi misalnya sudah duduk di antara 2 sujud, ya, dia berarti sudah. Kalau belum, ya, tinggal melakukan itu sujud pertama atau kedua. Kemudian dia duduk kembali untuk tasyahud, tasyahud, sholawat, kemudian salam. Nah, kemudian kalau misalnya ketika dia itu di posisi terakhir ini lupa, atau ya dia ingat bahasanya yakin belum sujud, tapi di rakaat kedua misalnya, ini sudah rakaat keempat, tidak melakukan sujud di rakaat kedua, maka tidak boleh langsung sujud, tapi dia harus menambah 1 rakaat. Nah, ini, ya, kalau dia sujud yang dia lupakan, yang ditinggalkan bukan di rakaat terakhir, atau ragu-ragu di rakaat terakhir atau bukan, maka harus nambah 1 rakaat. Bedakan kalau ini tidak nambah, ya, tinggal sujud saja. Nah, karena dia posisi di rakaat terakhir dan sujudnya ini juga di rakaat terakhir yang dia tinggalkan.
Nah, ini posisi di rakaat terakhir ketika ingat atau ragu-ragu, sedangkan sujudnya bukan di rakaat terakhir. Ya, maka dia nggak bisa langsung sujud. Dia harus menambah satu rakaat. Karena misal ini di selain rakaat terakhir ini, nah ini ya, ini bisa berarti di rakaat al-ula kan, nah, atau as-saniyah, nah, atau as-salisah. Ini misalnya di sini la yasjud misalnya dia, berarti ini kan batal. Yang kedua rakaat pertama dia ada satu sujud misalnya, batal. Makanya kemudian karena ini batal, ini karena batolat rakaatnya ya, nah, rakaatnya batal, maka dia harus nambah satu rakaat karena rakaatnya apa? Batal. Itu tentang apa? Rincian meninggalkan apa? Sholat tadi. Meninggalkan apa? Rukun, itu sujud ya. Tentang meninggalkan sujud. Baik, kemudian beliau mengatakan wa in qoma ila saniyah ya. Wa in qoma ila saniyah wa qad taraka sajdatan minal ula. Wa in kana qad jalasa walau lil istirahati hawa li sujudi. Wa illa jalasa mutmainan summa yasjudu. Ya. Sekarang ini masalah lain lagi. Jika qoma ila saniyah, dia berdiri dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Wa qad taraka sajdatan minal ula. Ya, dia meninggalkan sujud di rakaat pertama. Ya. Fa in kana qad jalasa, jika dia sudah duduk walau lil istirahah ya, meskipun duduk istirahat ya, maka hawali sujud, tinggal dia sujud ya, untuk menambah tadi tinggal sujud apa yang belum dia lakukan tadi ya. Wa ila, jika tidak, artinya jika dia tidak duduk sebelumnya ya, maka jalasa, dia duduk dulu untuk rukun mutmainan dengan tumainah, kemudian yasjudu, kemudian sujud. Jadi ini misalnya sudah kita praktekkan. Ini seseorang di rakaat pertama. Misalnya ini ada orang ini sujud di rakaat pertama ya. Rakaat pertama dia sujud. Harusnya dia kan duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi. Nah, tapi dia tidak seperti itu. Nah, ini misalnya dari berdiri dia sujud, dia tidak duduk, tapi langsung berdiri di rakaat kedua. Ya, di rakaat kedua ya. Ini rakaat kedua, kemudian dia ingat, oh tadi saya itu belum sujud. Yang kedua, maka dirincinya bagaimana? Jika tadi ketika sujud pertama kemudian dia duduk istirahat kemudian berdiri, maka dia bisa langsung sujud ya. Jadi gambarannya ada dua ya. Ini kita ulangi gambarannya karena ada dua macam, dia duduk dulu atau tidak. Ini orang di rakaat pertama, kemudian dia sudah ruku, i'tidal ya, sujud. Ya sujud hanya satu kali, kemudian langsung berdiri, dia duduk dulu istirahat, kemudian berdiri. Jadi ini setelah sujud pertama ada duduk istirahat. Gambaran kedua, dia ketika sujud pertama lupa, nggak sujud kedua, langsung nggak duduk ya. Jadi seperti ini, langsung berdiri. Nah, ya sehingga dia tidak duduk dulu. Nah, maka itu beda perlakuannya. Kalau dia sempat duduk, meskipun duduk istirahat tadi, maka ketika dia berdiri di rakaat kedua, oh dia ingat belum apa sujud kedua. Nah, ketika dia bangkit dari sujud pertama itu dia duduk dulu, duduk apa istirahat. Maka dia langsung menuju sujud kedua. Nah, langsung sujud kedua bisa, karena dia sudah duduk.
meskipun tadi duduk istirahat itu teranggap bisa sebagai duduk di antara dua sujud. Tapi kalau dia bangkitnya dari sujud pertama langsung bangkit, tidak ada duduk, maka dia harus duduk dulu ketika seperti ini. Kemudian dia ingat, oh saya belum sujud kedua. Nah maka dia nggak duduk juga, dari sujud pertama langsung bangkit, dia tidak duduk dulu, maka dia harus duduk dulu. Duduk tumakninah ini untuk di antara dua sujudnya, baru dia sujud yang kedua. Nah seperti itu adalah perinciannya ya. Ya perinciannya nanti seperti itu, dia sempat duduk atau tidak. Ya. Kemudian fa'in tazakara tarka ruknin wairin niyati wa takbirati taharumi ba'da salam bana ala solatihi in qaruba al faslu walam yamassa najasatan wala yaduru istidbaru al qiblati walal kalamu wa intola al faslu wa intola al faslu ista'nafa. Ya ini pembahasan terakhir dalam rukun-rukun salat. Masalah terakhir. Jika dia ingat meninggalkan rukun ya, tapi selain niat atau takbiratul ihram dan setelah salam, maka bana yaitu apa? Ala solatihi, maka tinggal dia ditambah ya, ditambah kekurangannya, jadi melanjutkan jika waktunya in qaruba al faslu, jika waktunya pendek ya dan belum tidak menyentuh najis. Wala yaduru istidbaru al qiblah walal kalam, tidak masalah kalau dia sempat membelakangi kiblat atau dia berbicara ya. Jadi ini ada seseorang ya, ba'da salam ya, yaitu ingat meninggalkan ini di sini tadzakara tarki ruknin, wairiniyah selain niat wa takbiratu tahrum. Nah, ini terjadinya ba'da salam. Ya. Maka dirinci kalau qaruba fasal, in qaruba al fasal. Nah, ini kemudian intola al fasal. Ya, kalau in qaruba al fasal maka bana ala solatihi. Ini nanti di sini bana ala solati. Nah, kalau panjang ista'nafa. Jadi ini orang ingat meninggalkan rukun, tapi selain niat dan takbiratul ihram. Ya, nanti kalau niat takbiratul ihram ini nanti ya, ini selain takbiratul meninggalkan rukun selain takbiratul ihram. Jadi misalnya ini ba'da salam ya. Jadi ini orang sholat, dia sudah salam. Nah, kemudian dia ingat, oh tadi belum
ruku misalnya. Ya. Ingat meninggalkan rukun selain niat dan takbiratul ihram. Kalau ingatnya itu inqaraba fasal, waktunya masih dekat sebentar antara salam dan ingat. Jadi misalnya dia salam, kemudian habis itu dia belum ruku. Nah, itu namanya baru sebentar. Maka bana ala sholatihi, maka dia berarti ada 1 rakaat yang kurang kan? Maka dia nambah 1 rakaat. Karena dia tidak melakukan apa? Tidak melakukan ruku, maka rakaatnya tidak tanggap. Maka bana ala sholatihi. Nah, kalau waktunya sudah panjang, ya, ingatnya sudah panjang. Nah, panjang atau pendek ini di Surah Al-Karim disebutkan kalau waktunya pendek itu tidak mencukupi untuk 2 rakaat minimal. Ya. Jadi taruhlah misalnya kita sholat 2 rakaat tuh berapa menit? Misalnya paling ringan-ringannya misalnya 1 menit misalnya. Misalnya ini. Ya. Jadi kalau sudah belum ada 1 menit kita ingat, maka lanjutkan tambah 1 rakaat. Tapi kalau intolah al-fasl, ya, jaraknya sudah lama, ya, jaraknya sudah lama. Jadi dia setelah salam sudah bincang-bincang, kemudian lama beberapa menit, misalnya taruhlah sudah 8 menit gitu, baru ingat, oh tadi belum rukuk saya di rakaat ketika sholat, maka istanafa, memulai sholat dari awal. Kalau ini tinggal nambah 1 rakaat, kalau ini memulai sholat dari awal, ngulangi sholatnya. Jadi kalau dia ingat, ya, ingat tidak melakukan tidak melakukan rukun, ya, selain takbiratul ihram, selain takbiratul ihram dan niat, maka dirinci. Kalau ingatnya sudah lama sejak dia salam, dia ulangi sholatnya. Kita sudah salam, kemudian kita sudah ngobrol-ngobrol lama beberapa menit, kemudian kita ingat, oh ternyata tadi itu saya itu belum ruku. Apakah boleh nambah 1 rakaat? Nggak boleh, karena sudah lama. Terus bagaimana? Sholatnya diulang dari awal. Bedanya kalau kita ingat meninggalkan rukun baru sebentar. Tadi sudah kita contohkan, kita salam, kemudian beberapa saat kita ingat, oh belum ruku. Nah, tinggal tambah 1 rakaat. Jika dirinci, maka dirinci. Ingatnya itu sudah lama atau baru sebentar dari salam. Dan beliau mengatakan di sini, yaitu syaratnya tadi kalau bana ala sholati tadi, ya, intinya sebentar waktunya dan tidak masalah. Syaratnya adalah tidak menyentuh najis. Jadi setelah kita salam, kemudian belum lama kita ingat, oh saya belum ruku, boleh mengulang, sehingga langsung kita tambah 1 rakaat dengan syarat walam yamassa najasatan, ya, tidak menyentuh najis. Ya. Kalau menyentuh najis maka ulangi sholatnya. Karena apa? Ini masih dalam rangkaian sholat. Ketika dia salam selesai, kemudian langsung oh ingat belum ruku, nambah 1 rakaat, dia itu masih dalam rangkaian sholat. Nah kalau dia sudah menyentuh najis, batal. Dia harus ngulang dari awal. Salam, kemudian tidak sengaja atau apa kena najis. Nah, tidak boleh dia nambah 1 rakaat. Nah, tapi dia harus ngulang dari awal karena dia sudah menyentuh najis. Ya. Wala yaduru istidbaru al-qiblah walal kalam. Tidak masalah kalau membelang kiblat, ya, atau bicara. Tadi misalnya setelah salam, kemudian ya misalnya misalnya kiblatnya sana, nah, kemudian kiblatnya sana, salam, nah, kemudian dia sudah balik arah gini misalnya. Nah, sudah balik arah, berarti sudah membelakang kiblat. Nah, dia ingat, oh saya belum ruku. Nah, waktunya masih pendek antara ingat dengan salam. Tapi dia sudah membelakangi kiblat, nggak apa-apa. Atau dia sudah ngobrol, ya, sudah ngomong baru sebentar. Nah, ini juga tidak apa-apa, bisa nambah. Walal kalam, kalam juga tidak masalah. Walal kalam, ya. Walam yamassa najasatan wala
yaduru istidbaru al-qiblati walal kalamu, ya. Kalau kalamnya sedikit, ya, maka tidak masalah. Ini kalau baru kalam sedikit, ya, di sini di Busra Karim disebutkan, ya, kalamnya inqala jika sedikit, ya. Ya, tadi meskipun belakang kiblat nggak masalah kalau baru sebentar, ya. Meskipun di sini di Busra Karim meskipun keluar dari masjid, tapi tidak melakukan gerakan yang banyak berturut-turut, ya. Kemudian kalam, ya. Kalam kalau sedikit juga tidak mengapa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis disebutkan bercakap-cakap dalam kisah hadis Dzul Yadain, ya. Kemudian juga membelakangi kiblat, kemudian juga berjalan menuju ke salah satu pojok atau sisi masjid. Maka ini asalkan waktunya pendek, ya, tidak mengapa. Nah, tadi disebutkan bahasanya rukunnya yang wiru niat dan takbiratul ihram, ya. Tapi kalau dia takbiratul ihram, ya, kalau takbiratul ihram amaniyah wa takbiratul ihram fa bi tadzakuri tarki ahdima yatabayanu adamu niqadhi. Nah, ini beda. Tadi kasus tadi ingat meninggalkan rukun itu rukunnya selain takbiratul ihram. Rukun-rukun selain takbiratul ihram dan niat. Nah, adapun kalau meninggalkan kalau dia yakin, jadi meninggalkan niat atau takbiratul ihram, ya. Dan di Busra Al-Karim disebutkan wa kadza bisaki fi ahadima, maka tidak teranggap sholatnya. Jadi yakin atau ragu-ragu setelah salam, kemudian kita yakin, oh tadi saya belum takbiratul ihram, tadi saya baru mengangkat tangan saja, nggak ada ucapan takbir, maka ini harus ngulang. Kalau seperti ini tidak ada rincian kayak tadi. Atau saya belum niat atau ragu-ragu, ini harus mengulang, ya, karena semua rukun-rukun kan berpijak pada ini, ya, pada awalnya itu niat dan takbiratul ihram, ya. Tadi rincian tadi, ya, meninggalkan rukun, ya, setelah salam kalau waktunya masih dekat itu tinggal ditambah satu rukun misalnya, dengan syarat tadi tidak nyentuh najis, ya, karena najis itu termasuk syarat sah sholat. Kemudian belakang kiblat dan kalam sedikit, berbicara sedikit tidak mengapa, ya. Karena apa? Kalau di Al-Mardi disebutkan dua ini, ya, yaitu membelakangi kiblat kemudian kalam, ini bisa dimaafkan. Kalau tarkul kiblah ini masru' malahan di sholat nafilah di kendaraan saat safar dan juga sholat khauf, ada membelakangi kiblat masih dibolehkan di saat-saat tertentu, ya. Kemudian al-kalam, ya, kalau sahwan juga dimaafkan. Akan tapi tadi disyaratkan tidak tidak lama, ya. Kalamnya disyaratkan tidak banyak, membelakangi kiblatnya tidak lama. Nah, ini berkaitan dengan masalah ingat atau ragu-ragu meninggalkan rukun dan ingatnya setelah salam, maka ada perincian seperti itu. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sudah selesai kita membahas tentang rukun-rukun sholat, ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan sunnah-sunnah sholat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.